Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo kawan pajak semua. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga tetap asik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Tahmid Amir, bisa dipanggil Ata, yang kali ini akan bertindak sebagai host dalam acara Markas. Tidak terasa ya kawan pajak, kita sudah sampai di episode ketiga. Tentunya kawan pajak sudah belajar banyak mengenai perpajakan dari Markas episode 1 dan 2 yang lalu. Nah, sedikit kita review ya. Untuk Markas episode 1, kita sudah belajar tentang PPS, program pelengkapan sukarela. Dan untuk episode 2, kita sudah belajar tentang NIK sebagai NPWP. Nah, untuk podcast episode ketiga ini dan untuk episode-episode berikutnya, kita sudah punya tagline nih yang sangat catchy, yang sangat witty, dan sangat mencerminkan semangat kita untuk mengedukasi dan teredukasi tentang pajak, yaitu where learning taxes is a must. Nah, saya sebagai host Markas kali ini tidak sendiri loh, sama seperti episode-episode sebelumnya. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber podcast kali ini, Bapak Jahaskiel Donald Karundeng atau bisa dipanggil Kak Eki, akun representatif Seksi Pengawasan 1 KPP Pratama Poso. Mari kita sambut beliau. Selamat pagi Kak Eki. Selamat pagi Ata. Bagaimana kabarnya Kak Eki? Kabar baik, terima kasih. Baik, mungkin sebelum kita mulai acara podcast kali ini, Kak Eki bisa menyapa dulu para penonton. Baik, selamat pagi kawan-kawan pajak semua. Selamat bergabung dalam Markas Marosum Podcast. Terima kasih Kak Eki. Nah, kawan pajak, untuk episode ketiga Markas kali ini, kita masih akan membahas mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kali ini untuk klaster PPN atau pajak pertambahan nilai, terkhusus lagi mengenai e-faktur. Perlu saya informasikan kepada kawan pajak bahwa terdapat perubahan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan klaster PPN ini, yaitu tarif pajak PPN yang berubah dari yang tadinya 10% menjadi 11%. Dan ada juga peraturan-peraturan lainnya yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 03 PJ 2022 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 11 PJ 2022 tentang perubahan 03 tentang faktur pajak. Nah, Kak Eki, ya, kalau kita mendengar atau berbicara mengenai peraturan pelaksanaan perpajakan ya, nah, yang pertama kita harus tahu dulu adalah latar belakang, manfaat, serta tujuan dari peraturan pelaksanaan perpajakan tersebut. Nah, Kak Eki bisa jelaskan kepada kawan pajak apa sih yang melatar belakangi diterbitkannya peraturan perpajakan ini, serta tujuan dan manfaatnya bagi kawan pajak maupun bagi kita sebagai Fiskes. Ya, terima kasih Ata. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa latar belakang terbitnya Per 03 dan Per 11 ini sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ata tadi, mengakomodir tentang undang-undang Cipta Kerja serta harmonisasi perpajakan serta PMK yang mengatur, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Harmonisasi telah diatur mengenai perdagangan eceran, salah satunya di situ. Oleh karenanya maka perlu diakomodir kembali dalam satu Perdijen yang tadi Per 03 dan Per 11. Kemudian selain itu untuk dalam rangka penyederhanaan ya, simplifikasi sebenarnya, karena dari banyaknya peraturan mengenai faktur pajak, jadi perlu dilakukan penyederhanaan sehingga terdapat kepastian hukum, kemudian lebih sederhana lagi dalam satu peraturan yang selama ini mungkin ada peraturannya beberapa, sehingga mungkin wajib pajak juga kesulitan dalam satu peraturan ini diatur supaya lebih mudah lagi, baik untuk kepastian hukumnya bagi wajib pajak maupun dalam pelaksanaan pembuatan faktur terkait PPN tersebut. Oke. Itu aja. Terima kasih Kak Eki. Nah, itu tuh kawan pajak. Nah,
peraturan ini juga latar belakangnya tentang ini juga ya Kak Eki ya, menyederhanakan karena sekarang kita udah ada kemajuan teknologi juga, karena sekarang sudah dilakukan melalui aplikasi ya, sudah tidak lagi kertas atau paperless. Nah itu kawan pajak, di era globalisasi, kemajuan teknologi dan era digitalisasi sekarang, bahkan sudah diakomodasi peraturan ini ya, peraturan pelaksanaan ini ya, karena terjadinya pengurangan penggunaan kertas atau paperless. Nah, kayak kita berbicara tentang Per 03 PJ 2022 terlebih dahulu ya. Nah, di Per 03 PJ 2022 itu apa aja sih yang menjadi pokok-pokok pengaturan? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak? Ya, baik, terima kasih Atta. Jadi di dalam Per 03 itu di dalam Per 03 diatur mengenai ada beberapa poinnya. Pertama, pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan JKP, kemudian kapan saat dibuatnya faktur, kemudian bentuk dari faktur itu sendiri, serta untuk kategori tertentu, kriteria tertentu perdagangan diatur juga di situ. Bagaimana bentuk fakturnya, bagaimana pelaporannya, kemudian mengenai kewajiban melaporkan PPN yang sudah faktur yang sudah diterbitkan. Kemudian juga di situ diatur bagaimana kondisi apabila ada dalam keadaan tertentu, bagaimana faktur pajaknya. Kan mungkin ada beberapa keadaan mungkin seperti misalnya mungkin ada kerusuhannya atau bencana alam yang tidak kita ini, mungkin juga di dalam Per juga diatur kalau ada revolusi, tapi kan nggak mungkin ada revolusi ya. Jadi kemudian juga diatur mengenai terutama yang tadi yang saya sempat dijelaskan di latar belakang, bahwa di dalam peraturan 03 ini diatur mengenai pembuatan faktur oleh pedagang eceran, terus penentuan nilai atas penyerahan yang dilakukan oleh pedagang eceran. Kemudian di situ diatur juga bagaimana prosedur, bagaimana supaya bisa buat e-faktur ya, karena kan semua sekarang menggunakan e-faktur. Kemudian juga di situ bagaimana pengkreditan pajak masukan, seperti itu sih. Intinya di dalam Per 03 ini diatur secara keseluruhan, mulai dari kapan kita harus buat faktur, kemudian sampai dengan pelaporannya, sehingga sampai dengan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi, apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi diatur di dalam satu peraturan Dirjen Pajak, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Seperti itu. Sangat informatif ya kawan pajak. Nah, kalau saya mendengar tadi penjelasannya Kak Eki, dan juga saya sudah sempat baca peraturannya, dan mungkin juga sudah ingin ditanyakan oleh kawan pajak, ada 3 poin penting yang ingin saya highlight nih Kak Eki. Yang pertama, mungkin kawan pajak juga sudah pernah mendengar, bahkan sudah dibahas di peraturan-peraturan sebelum Per 03 ini, tapi mungkin masih banyak juga kawan pajak yang belum atau kurang begitu memahami mengenai 2 istilah ini Kak Eki. Pembetulan atau pembuatan faktur pajak pengganti, terus yang satunya adalah pembatalan faktur pajak. Nah, mungkin Kak Eki bisa jelaskan penggunaan kedua istilah tersebut, mungkin perbedaannya, dan kapan menggunakan penggantian, kapan menggunakan pembatalan, seperti itu ke kawan pajak. Silakan. Baik, terima kasih. Di dalam Per 03 ini diatur mengenai, salah satunya diatur juga mengenai faktur pajak pengganti ya. Kemudian pembatalan faktur pajak. Untuk penggantian faktur pajak itu dilakukan apabila terjadi kesalahan penulisan atau mungkin kesalahan juga terkait keterangan. Nah, apabila untuk pembatalan faktur itu terjadi apabila ternyata transaksinya tidak terjadi ya. Jadi misalnya saya kasih contoh untuk penggantian faktur ya. Saya buat faktur
ternyata ada kesalahan dalam penulisan kolom keterangannya. Kolom keterangan. Karena kan biasanya dari pembelinya minta mencantumkan keterangan harus begini misalnya begitu. Atau kemudian ternyata yang volume jumlah satuannya ternyata tadinya 10 di faktur yang normalnya seharusnya itu 9. Oleh karena itu maka bisa dilakukan namanya penggantian faktur. Nah, faktur pajak pengganti ini yang membedakan dengan faktur normal itu apabila di kodenya ya, ada di kodenya. Kalau misalnya faktur normal kan biasanya 010 atau 020 seperti itu. Tapi apabila dia menerbitkan faktur pajak pengganti maka akan berubah di ekornya menjadi 1. Dari 0 itu menjadi 1. Misalnya 010 menjadi 011. Tetapi nomor seri di belakangnya itu tetap. Iya, itu contoh untuk penggantian faktur. Baik. Nah, terkait dengan pembatalan faktur itu apabila ternyata ada penjualan misalnya penyerahan BKP JKP dari penjual ke pembeli dan ternyata batal ya, misalnya batal kontrak atau ternyata barangnya tidak jadi dibeli atau dijual atau dari pihak penjual tidak mampu menyerahkan, otomatis faktur tersebut dibatalkan. Nah, semuanya itu kan sudah diakomodir di dalam aplikasi faktur ya, Mas Hatta. Jadi nanti yang membedakan nanti di SPT-nya itu nanti kalau misalnya faktur yang dibatalkan tetap terlapor di SPT PPN-nya, hanya saja nanti untuk DPP-nya jadi 0, PPN-nya jadi 0, PPNBM-nya jadi 0. Mungkin itu saja terkait. Jadi kalau misalnya kesalahan tulis, kesalahan menghitung, jumlahnya tidak sesuai, itu bisa jumlah ini ya, jumlah satuan penjualan ya, bukan nilai PPN-nya berubah dibatalkan, itu cukup membuat faktur pajak pengganti. Nah, kemudian apabila memang ternyata penyerahan BKP JKP-nya tidak jadi, nah itu dilakukan pembatalan faktur seperti itu. Ada juga case mungkin yang biasanya itu salah ini ya, salah nama juga mungkin seperti itu, bisa buatkan faktur pajak pengganti kecuali salah NPWP. Kalau salah NPWP otomatis faktur pajaknya dibatalkan. Betul. Seperti itu. Karena dianggap kalau misalnya salah NPWP berarti Betul. transaksi dengan siapa itu tidak terjadi. Dan jadinya harusnya ke lawan transaksi yang ini. Betul begitu ya? Betul. Ya. Sangat informatif ya, Kak Eki. Untuk poin yang kedua, saya tadi juga mendengar Kak Eki sudah menjelaskan sedikit tentang kode faktur pajak. Ya. Nah, perlu saya informasikan nih kepada kawan pajak bahwa kode faktur pajak itu ada 8 dari 01 sampai dengan 08 yang mewakili masing-masing jenis transaksi atau penyerahan BKP JKP. Nah, dalam prakteknya di lapangan nih Kak Eki, misalnya ada satu transaksi yang wajib diterbitkan faktur pajaknya, tetapi itu masuk ke dalam 2 kategori kode faktur pajak. Misalnya nih, transaksi penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan, tapi sekaligus juga dia penyerahannya itu kepada pemungut instansi pemerintah. Nah, bagaimana cara kita menentukan kode faktur pajak yang digunakan untuk transaksi seperti tadi, tersebut tadi? Baik, terima kasih Atta. Kode faktur ya, kodenya itu ada, saya tambahkannya ada 9 ya. Ada 9 ya. Jadi masing-masing kode itu mengakomodir seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyerahan kepada siapa yang pungut, kemudian diatur seperti itu. Jadi saya mulai dari dia ada 9 kode. Jadi kalau kode penyerahan yang dipungut oleh PKP yang menjual, contoh itu misalnya ya saya sebagai PKP menjual barang BKP kepada Hatta misalnya gitu. Okay. Nah, saya kan harus pungut PPN-nya itu pakainya kode 010. Jadi
sesama PKP ataupun mungkin sebagai konsumen akhir katanya. Jadi kode yang digunakan 010. Kemudian ada juga 020. 02 ya? 02. 01, 02. Kalau 02 itu seperti yang sempat Atta sampaikan tadi, digunakan apabila kita melakukan penyerahan, kita sebagai PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada instansi pemerintah. Ya, jadi kode yang digunakan adalah 02. Kemudian ada juga kode selanjutnya, kode 03. Kode 03 ini digunakan apabila kita melakukan penyerahan. Saya tambahkan ya, yang 02 itu berarti yang memungut itu adalah instansi pemerintah. Jadi kalau penyerahannya kepada instansi pemerintah, contoh saya sebagai kontraktor melakukan pekerjaan yang dananya sumbernya dari APN APBD, saya membuat faktur 02, saya kerahkan kepada pemberi proyek, instansi pemberi proyek. Nanti dari faktur tersebut yang memotong PPN-nya adalah, yang menyetorkan dan memotong adalah bendahara pemerintah. Nah, kemudian kalau 03 itu digunakan apabila kita melakukan penyerahan kepada instansi atau badan usaha tertentu yang diatur oleh Menteri Keuangan, yang diatur untuk memungut PPN. Nah, biasanya itu adalah penyerahan kepada BUMN misalnya. Ya, BUMN seperti kepada Pertamina, kemudian kepada BUMN lah ya. Jadi kalau kita melakukan penyerahan kepada BUMN, kode yang digunakan adalah 03. Dan yang akan menyetorkan dan memungut PPN-nya adalah perusahaan BUMN tersebut. Gitu. Contohnya, misalnya kayak Pertamina kan, Pertamina itu otomatis PPN-nya langsung dia potong. Pengusaha SPBU, PPN-nya nanti langsung dipotong oleh Pertamina. Begitu. Nah, yang membedakan dengan instansi pemerintah itu ya kode tadi. Kemudian setorannya itu kalau proyek dengan bendahara APBN APBD itu kodenya kan 910 atau 920 ya. Betul. Ada ekornya nanti yang disetor PPN-nya. Kalau dengan kalau dengan BUMN itu kodenya 900. Itu sih 02 untuk bendahara pemerintah, 03 oleh BUMN. 04 itu apabila penyerahan dengan nilai lain yang diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Ya, ada beberapa BKP JKP yang penyerahannya ditentukan nilainya dengan nilai lain. Contohnya misalnya listrik. Nah, itu kodenya 04 seperti itu. Kemudian 05 penyerahan yang dilakukan oleh BKP JKP yang mempunyai peredaran tertentu yang dalam 1 tahun itu tidak melebihi peredaran tertentu tersebut, kemudian BKP dan JKP-nya itu tertentu. Nah, untuk selanjutnya kode 06 itu penyerahan lainnya selain yang kode 01, 05 atau 07 sampai 09. Dan selain itu apabila penyerahannya dilakukan kepada pemilik paspor luar negeri. Seperti itu. Kemudian kalau kode 07, kode 07 ini penyerahan yang dilakukan ke dalam, ya contohnya ke dalam kawasan tertentu. Jadi 07 ini mendapatkan fasilitas PPN dan PPNBM dari pemerintah yang diatur undang-undang ke dalam kawasan tertentu, atau misalnya barang strategis, ya kan? Contohnya seperti itu menggunakan faktur 07. Kawasan tertentu itu misalnya kawasan penimbunan berikat. Jadi kalau kita menjual ke kawasan penimbunan berikat, kode fakturnya adalah 07. 07. Contoh di wilayah kita itu misalnya kita menjual ke kawasan berikat di IMIP. Nah, di dalam tentu ada kawasan-kawasan berikat ya, tenan-tenannya. Kalau kita menjual ke situ, otomatis faktur yang kita buat adalah 07. Ataupun di dalam IMIP sendiri ada beberapa kawasan berikat, dari kawasan berikat ke kawasan berikat kodenya 07. Nah, mungkin juga kawasan ekonomi khusus seperti itu. Kemudian kalau yang strategis itu misalnya proyek strategis yang sumber dananya dari bantuan luar negeri. Nah, itu juga. Nah, kemudian
ada 08. 08 itu yang PPN-nya dibebaskan. Itu contohnya ya seperti mungkin kebutuhan pokok atau beberapa barang yang dibebaskan di dalam Undang-Undang PPN. Yang terakhir itu 09. 09 ini digunakan apabila terkait dengan pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Mungkin itu memang cukup banyak. Sangat mendetail ya kawan pajak penjelasannya. Oke, kita melangkah ke poin ketiga yang ingin saya highlight, yaitu ini ketentuan yang sama sekali baru, belum pernah diatur sebelumnya di peraturan-peraturan sebelumnya tentang faktur pajak, yaitu terkait dengan adanya batas upload atau unggah faktur pajak yang dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, Kak Eki bisa jelaskan mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih Ata. Di dalam Per 03 ini diatur mengenai batas waktu upload ya. Kalau misalnya di aturan sebelumnya itu paling lambat akhir bulan berikutnya masih bisa ya buat faktur kemudian diupload. Di Per 03 ini diatur batas waktunya. Jadi batas waktunya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal 15. Jadi misalnya saya buat faktur sekarang misalnya tanggal berapa? Tanggal 10 misalnya kan. 10 September. Jadi paling lambat saya buat faktur untuk diupload itu tanggal 15 bulan Oktober. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tanggal 16 Oktober saya mau buat faktur untuk bulan September udah nggak bisa. Oh, baik. Begitu, itu contohnya. Jadi batas waktu untuk pembuatan dan upload faktur itu tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau misalnya telah lewat tanggal 15 ya otomatis nggak bisa lagi. Ter-reject gitu ya? Otomatis di-reject ya di aplikasi faktur. Baik, nah itu dia kawan pajak. Kalau sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Kak Eki mengenai batas upload, nah tentu saja kita harapkan ya Kak Eki ya, bagi kawan pajak yang bertindak sebagai PKP atau pengusaha kena pajak yang wajib menerbitkan faktur, agar lebih memperhatikan lagi batas waktu upload fakturnya, karena sekarang sudah dibatasi ya, paling lambat tanggal 15, sehingga kita harapkan di-upload dan dibuat itu secara tepat waktu begitu. Betul. Ya Kak Eki, agar terhindar juga dari pengenaan sanksi administrasi, betul begitu Kak Eki? Iya. Baik Kak Eki, kita melangkah ke peraturan kedua, yaitu Per 11 PJ 2022 tentang perubahan Per 03 PJ 2022. Nah, mungkin Kak Eki bisa jelaskan ke kawan pajak apa sih inti dari Per 11 ini yang merupakan perubahan dari Per 03, diterbitkan di tahun yang sama masih ya? Iya. Baik, Per 011 ini, Per 11 ini terbit intinya itu untuk menyempurnakan Per 03 yang sudah keluar duluan di tahun ini juga. Jadi Per 11 ini ada beberapa poin yang disempurnakan di dalam Per 03, beberapa pasal ayat ya. Di antaranya itu di pasal 6, kemudian pasal 7, satu lagi itu di pasal 37 ayat 2. Nah, yang disempurnakan itu di pasal 6 terkait faktur pajak untuk penyerahan pemusatan PPN ya. Jadi bentuk faktur pajaknya seperti apa? Di situ di dalam pasal 6 ditambahkan klausul mengenai kata-kata mengenai kawasan berikat maupun kawasan ekonomi khusus. Nah, kemudian di Per 11 juga itu diatur kalau di aturan yang lama, bukan di Per 03 ya, di aturan yang lama itu apabila faktur pajak itu ternyata tidak dilaporkan di dalam SPT masa PPN oleh penjual, ya otomatis pembeli tidak boleh mengkreditkan faktur pajak tersebut kan. Nah, di Per 03 itu kebetulan belum dipertegas, maka di Per 11 ini dipertegas bahwa apabila PKP yang menjual itu tidak melaporkan dalam SPT PPN, faktur tersebut tetap bisa dikreditkan oleh PKP pembeli.
Karena kan ya ini untuk keadilan juga kan ya, bahwa itu kan kesalahan sebenarnya bukan dari pembelinya begitu, tapi dari yang penjual yang menerbitkan faktur pajak. Kalau sebelumnya belum diatur secara tegas, di Per 11 ini dipertegas sehingga ada keadilan untuk wajib pajak. Seperti itu. Kemudian untuk pasal 37 ya, itu mengenai faktur pajak tertentu yang dapat dipersamakan. Itu ada tambahan di situ. Mungkin itu sih. Jadi yang belum terakomodir di Per 03 itu disempurnakan lagi di Per 11. Seperti itu. Baik Kak Eki. Nah untuk pertanyaan satu lagi nih Kak Eki, pertanyaan terakhir. Nah kapan mulai berlaku kedua peraturan ini, Per 03 dan Per 11 PJ 2022 ini? Iya. Baik, untuk Per 03 itu kan mulai berlaku sejak 1 April ya. 1 April 2022. Kemudian untuk Per 11-nya berlaku mulai 1 September. 1 September pas awal bulan ini. Baik, oke. Nah, baik kawan pajak, itu tadi seluruh penjelasan mengenai Per 03 PJ 2022 dan Per 11 PJ 2022 tentang faktor pajak. Kami berharap kawan pajak dapat memahami dan teredukasi dengan baik setelah menyimak dan mendengarkan penjelasan tadi ya Kak Eki. Nah Kak Eki, mungkin ada yang ingin disampaikan tambahan kepada kawan pajak, khususnya kawan pajak yang berstatus sebagai PKP terkait pemenuhan kewajiban PPN-nya? Ya, terima kasih Atta. Untuk kawan-kawan pajak, dengan terbitnya peraturan Dirjen Pajak ini diharapkan agar kawan-kawan pajak semua bisa mempelajari, sehingga bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Karena di Per ini sudah diatur dalam satu Per saja, sehingga tidak perlu lagi tidak menjadi kesulitan ya. Diharapkan tidak menjadi kesulitan kepada kawan-kawan pajak. Kalaupun memang nanti ada yang perlu diminta penjelasan terkait peraturan ini, silahkan menghubungi kami. Jadi diharapkan peraturan ini bisa memberikan kemudahan juga untuk kawan-kawan pajak sehingga tidak terbebani. Mungkin itu Atta. Baik, terima kasih Kak Eki untuk penjelasannya dan untuk menyampaikan materi mengenai Per 03 dan Per 11 PJ 2022 tentang faktor pajak. Dan terima kasih juga kepada kawan pajak yang telah menyimak dan mengikuti acara Markas Podcast kali ini. Nah, sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk terus mengikuti acara podcast Markas pada kanal akun YouTube KPP Pratama Poso, serta jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa juga untuk kawan pajak mengajak teman dan saudara kawan pajak untuk subscribe, like, dan komen pada akun kanal YouTube KPP Pratama Poso, serta memfollow akun media sosial KPP Pratama Poso yang lainnya seperti Instagram, Twitter, dan Facebook yang akan mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pajak. Kak Eki udah follow belum semua akun media sosial KPP Pratama Poso? Oke, terima kasih Kak Eki. Nah, baik, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. DJP kuat, Indonesia maju. KPP Pratama Poso, Maroso. Sampai jumpa pada acara Markas Maroso Podcast episode berikutnya. Markas, where learning Texas is a must.